Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabih. Marilah bersama silaturahim malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya biasanya pembukaannya itu singkat. Apa itu? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, gitu aja langsung selesai. Kalau ini tadi pakai syahadat segala, karena di samping saya ini ada Ustadz Fatkur. Iya, jadi biar kelihatan agak gaya gitu. Di samping Ustadz Fatkur. Dan alhamdulillah ini karunia rezeki yang luar biasa dan tidak terduga. Pada saat kita bersilaturahmi pada malam ini, Ustadz Fatkur hadir ke ke Badio, sehingga ini ya kita manfaatkan. Ini tadi saya desak minta ya, apakah barang 1/4 jam atau 1/4 jam Ustadz Fatkur untuk ngisi ya. Monggo saya serahkan pada Ustadz Fatkur. Sebenarnya ini saya bisa taruh sini. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa sowan kepada sowan kepada guru kami Pak Lutfi, terus dimandat karena dawuh guru jadi harus sami'na wa ata'na. Saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya, yang pertama, ihwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini kita merasakan kenikmatan Allah, anugerah Allah yang berlimpah ruah. Mari kita syukuri, dan kenikmatan yang sering kita abaikan ketika Allah mentakdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Nabi Al-Mustafa yang memang dipilih oleh Allah untuk umat yang terbaik. Umat terbaik dipilihkan Nabi terbaik. Nabi terbaik diperuntukkan umat terbaik. Sehingga di dalam hadis sahih itu dikatakan setengah syatra ahlil jannah umin ummati, setengah dari umat, setengah dari penduduk surga itu adalah umatku. Padahal wa antum kasyaratil bayda min saudil aswad. Sedangkan kalian itu seperti helai bulu putih di banteng hitam. Artinya dibanding umat-umat yang banyak sekali ini, kita ini sangat sedikit. Tetapi kita masuk dalam surganya Allah itu setengahnya. Artinya betapa luar biasanya keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat bagaimana kasih sayang Allah yang diperuntukkan khusus untuk kita. Kalau kita lihat umat-umat dulu, bagaimana repotnya syariat dulu. Umat Nabi Musa misalnya 50 kali sholat, kita 5 kali saja. Tapi pahalanya enggak kalah. Umat-umat dulu kalau menebus dosa itu sampai fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum, taubatlah kepada Tuhan penciptamu dan bunuhlah dirimu, sampai begitu menebus dosa. Kita sebanyak apapun dosanya, sampai ila ananis sama, sampai penjuru langit ataupun sepenuh bumi, kalau kita benar-benar datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan penuh penyesalan, mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni kita. Ini tidak lain karena kita ini adalah umatan marhumah, umat yang dirahmati, umat yang disayangi Allah. Sehingga dosa yang banyak pun dengan benar-benar taubatan nasuha itu diampuni oleh Allah. Amal yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah. Ihwafillah rahimakumullah.
Untuk itu kita bersyukur dengan ditakdirkannya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Rasa syukur kita ini bagaimana kita benar-benar mengkaji dan mendalami apa yang dicontohkan baginda Rasul, syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, kemudian kita dengan penuh lega gembira, penuh keridhaan hati menerapkan syariat-syariat Islam ke dalam perilaku dan segala sendi kehidupan kita. Salah satunya bentuk kepemurahan Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Ramadan ini khusus memang untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dulunya tidak ada tradisi apa-apa di bulan Ramadan. Ramadan itu memang sesuai dengan bahasanya panas yang membakar. Jadi dulunya ya memang di padang pasir sangat panas, biasanya tidak ada puasa, tidak ada apapun. Tetapi memang ada anehnya. Sejak dulu Ramadan itu syahrul marzuk, ya, banyak rezeki gitu. Ya, pra-Islam pun begitu. Jadi di Ramadan pun itu juga akan dianugerahkan banyak rezeki untuk kita. Tapi kita juga bukan rezeki zahir saja, tetapi rezeki batiniyah, rezeki maghfirah Allah, rahmat Allah tercurah ruah di Ramadan. Untuk itu sebagai umat Nabi Muhammad yang diberi keistimewaan Ramadan, yang mana Ramadan ini diperlihatkan kehebatannya, kemuliaannya, fadilahnya kepada para nabi pun, semua orang nabi pada kepingin itu. Sampai Nabi Musa, Allahumma ij'alhu li ummati, ya Allah jadikanlah itu untuk umatku. Tidak, ini untuk umat Nabi Muhammad. Apalagi ketika ditunjukkan bagaimana ada Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi Musa pun pengen itu dari umatnya, tapi tidak, ini untuk Muhammad dan umatnya. Sampai pol-polnya Nabi Musa bilang, ya Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini pol-polnya. Itu karena bagaimana luar biasanya keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita syukur dengan benar-benar berupaya bagaimana memanfaatkan anugerah besar ini, benar-benar kita manfaatkan sebagai rasa syukur kita atas kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita. Lah bagaimana kita istiqdad mempersiapkan di huduri Ramadan, inilah yang harus kita upayakan di bulan Sya'ban ini. Secara global Imamul Ghazali itu mengatakan memang setiap syariat kita ini semua berawal dari takhliyah, dari tathir, dari pembersihan. Kita sholat ada pembersihan, ada wudu dulu, dan ada semua ada takhliyahnya. Maka pertama kali yang kita akan upayakan untuk menyambut bulan suci adalah pensucian, pembersihan. Kalau Imamul Ghazali ya mulai dari tathhirul dhawahir, ya, pembersihan yang dhahir dari hal-hal yang kotor, dari anjas, dari najis, dari akdar, dari kotoran-kotoran. Maka upayakan dalam menyambut Ramadan ini, kita upayakan yang dhahir dulu, ini yang paling gampang kita bersihkan. Kalau yang dhahir saja tidak bersih, ya apalagi yang batin itu lebih sulit dan lebih rumit, lebih pelik untuk membersihkan. Yang dhahir kita bersihkan, rumah, tempat sholat, alat sholat, mukena dan semuanya kita bersihkan. Syukur kita beri sesuatu yang nyaman, wangi, dan ini sehingga kita sujudnya nyaman, sholatnya nyaman, tilawahnya nyaman, ya, mengkaji ilmu Al-Qur'annya juga nyaman. Ya, ini upayakan seperti itu, yang zahir kita bersihkan. Yang tidak kalah penting adalah tathhirul jawarih, membersihkan hal jawarih kita dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang maksiat. Kita ingat bulan suci Ramadan itu adalah bulan ibadah, bulan yang mana kita ini harus upayakan semua organ tubuh kita ini punya amal, punya peran beramal.
bulan yang bagaimana kita upayakan lisan kita terkunci dari segala kemaksiatan, mata kita terkontrol dari melihat hal-hal yang dengan syahwat, karena itu pelebur pahala puasa. Maka harus diupayakan sejak sekarang, karena memang kebiasaan ini ya kadang-kadang perlu diupayakan, direm sedikit demi sedikit, karena apa-apa itu berdasarkan kebiasaan, termasuk perut. Metabolisme pencernaan pun harus diatur. Makanya di dalam hadis sahih dari Sayyidatina Aisyah itu mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqmala siyama fi syahrin kullahu qattu illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara fihi siyaman min Sya'ban. Kama Rasul. Siti Aisyah berkata bahwasanya aku tidak pernah Rasulullah itu menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau itu memperbanyak puasa di bulan-bulan selain Ramadan melebihi Sya'ban. Di hadis lain dikatakan, ketika ditanya kenapa engkau ya Rasulullah memperbanyak di bulan Sya'ban ini dengan puasa, katanya beliau, ini adalah bulan zakfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, ya turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang banyak orang melalaikan karena diapit dari 2 bulan mulia. Rajab itu menjadi bulan mulia, Ramadan sayyidul ashur, kemudian Sya'ban ini biasanya diabaikan oleh banyak orang. Aku ingin itu tidak saya abaikan, karena di situ ada amal-amal manusia turfa'u, diangkat, disetorkan kepada Allah Rabbil Alamin, dan aku kepingin pada waktu amalku disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Sehingga riwayah-riwayah yang kuat, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Rasulullah paling banyak memperbanyak puasa sunnah. Makanya kita biasakan, ya, semua itu perlu pemanasan, perlu kebiasaan. Jadi apapun itu perlu pemanasan dulu. Maka kita di Sya'ban ini kita berupaya untuk memperbanyak puasa, sehingga metabolisme pencernaan kita juga terbiasa untuk berpuasa. Nanti di bulan Ramadan kita sudah biasa, sehingga aktivitas ibadah dan sebagainya tidak terganggu hanya karena menahan lapar dan sebagainya. Jadi pembiasaan jawarih, pembiasaan organ tubuh dengan ketaatan dan mengerem dari segala kemaksiatan itu upaya untuk mempersiapkan kita dalam menyambut Ramadan. Kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana kita membersihkan hati kita dari berbagai noda kesalahan dosa. Lebih khusus lagi dosa-dosa yang terkait dengan hakul adami, ya, dosa yang terkait dengan manusia. Di dalam hadis panjang diriwayatkan oleh Abu Laid di Tambil Ghafilin itu ada orang-orang yang puasanya tidak diterima. Itu terkait bukan karena puasanya tidak berkualitas, tapi terkait dengan hubungan dia dengan manusia yang tidak baik. Seperti akul walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Alangkah seyogyanya kita ini, manakala orang tua kita masih hidup, maka kita sowan kepada orang tua kita, minta maaf apa yang pernah kita berbuat salah, ataupun guru-guru kita, ataupun haditolan kita, ataupun siapa saja yang pernah berinteraksi dengan kita. Kita bersilaturahim, ya, supaya kita ini ya tidak termasuk akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Terus kemudian di hadis itu dikatakan juga almar'ah, istri yang membangkang kepada suami. Itu bagian orang yang tertolak puasanya, istri yang membangkang kepada suami.
Maka sebelum masuk Ramadan alangkah baiknya diharmoniskan keluarga, dari istri ke suami, suami ke istri. Itu juga sebaliknya ya, suami yang menyakiti istri juga begitu. Artinya itu hakul adam. Ini contoh istri dipilih itu adalah istri yang membangkang kepada suaminya. Ada lagi yang ketiga adalah musyahin. Musyahin itu adalah alladzi yahjuru akhahul muslim fauqa salas. Orang-orang yang sampai dongkol, sampai mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Jadi kedongkolan, kemangkelan, dendam, kebencian, ada syahna di dalam hati, maka itu menolak puasa kita. Puasa kita ditolak oleh Allah karena itu. Makanya momen-momen begini kita minta maaf ya kepada handi tolan kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, teman kita, dan siapa saja yang pernah interaksi kepada kita. Ini sangat bagus. Ini saja ikhwafillah rahimahullah, dan saya kesini ini intinya saya sowan kepada Buro, kepada Pak Lutfi, kepada semuanya saya sowan, dan saya menyampaikan apabila ada khilaf selama dulu berinteraksi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan semoga kita diberi kekuatan, diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah dengan ikhlas, untuk bisa istiqomah meniti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sedikit yang saya bisa sampaikan, semoga ada guna manfaatnya khusus untuk pribadi saya, umumnya kepada panjenengan sedaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tapi boleh sedikit menahan karena tadi sudah menyinggung tentang bulan Sa'ban. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang nisfu Sa'ban berkenaan dengan amal ibadah khusus di saat nisfu Sa'ban itu. Karena ini banyak yang bertanya-tanya. Sekalipun ini sudah lewat nisfu Sa'bannya, bisa jadi pedoman untuk tahun yang akan datang. Kalau masih diizinkan Allah untuk bertemu bulan Sa'ban. Tentang nisfu Sa'ban memang ada, termasuk Imam Syafi'i itu mengangkat sebuah riwayah bahwasanya ada 5 malam yang memang dimuliakan oleh Allah, mustajabah, malam mustajabah. Itu adalah malam Jum'ah, malam 1 Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Idain. Itu di mana memang doa-doa mustajab. Tentang keijabahan doa di malam nisfu Sa'ban itu tidak ditampik oleh para ulama. Bahkan Ibnu Taimiyah pun itu juga mengiyakan di dalam istijabahnya doa di malam nisfu Sa'ban. Tetapi kalau ada sholat nisfu Sa'ban, ini saya mengambil dari Fathul Mu'in saja, yang ini biasa dipakai oleh Syafi'iyah, mazhab kita, mazhab kebanyakan mayoritas kita ini Syafi'iyah. Sholat khusus untuk nisfu Sa'ban itu tidak ada dasarnya. Tetapi memperbanyak, menghidupkan Ihya'ul Lail nisfu Sa'ban, itulah yang dianjurkan oleh para ulama tanpa mengkhususkan itu sholat nisfu Sa'ban. Jadi itu yang tidak dipertentangkan oleh para ulama. Tentang afdholiyah nisfu Sa'ban memang banyak riwayah walaupun tidak sampai ke derajat sahih. Tetapi yang ditolak oleh para ulama itu adalah mengkhususkan ibadah khusus, lebih khusus lagi sholat nisfu Sa'ban. Sedangkan amaliyah baca Yasin 3 kali dan sebagainya itu ijtihadi. Itu sejak tabi'in di ketika sudah di era di Syam gitu ya. Jadi era ketiga, karena itu termasuk kebiasaan salafus soleh, maka itu ijtihadi, boleh dilakukan, boleh pun tidak, karena bagaimana kita beramaliyah yang itu. Tapi tidak ada di dalam era Rasul dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ini sudah 8:30. Sudah waktunya diakhiri atau belum? Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fathur, apa ini terkait
persiapan menyambut Ramadan dan juga bagaimana mengisi bulan Sya'ban. Jadi karena ada pertanyaan-pertanyaan yang tertahan dan belum dijawab, maka perlu, itu tadi sudah cukup mewakili bahwa persoalan ibadah-ibadah tertentu sebagaimana lazimnya, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu berdoa, apakah itu sholat, secara umum, ya, ibadah secara umum itu silahkan, tidak ada halangan, dan itu nilainya tinggi ketika pas bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Hanya saja ketika orang beriktikad untuk mengkhususkan nisfu Sya'ban, ini yang jadi permasalahan. Jadi persoalannya itu bukan sholatnya, bukan baca Qur'annya, bukan berdoanya pada nisfu Sya'ban, tetapi mengambil kekhususan melakukan ibadah tertentu pada nisfu Sya'ban, itu yang dipermasalahkan. Jadi misalnya sholat dalam rangka nisfu Sya'ban. Nah, tapi kalau memang terbiasa sholat malam, pas kebetulan sholat malamnya itu nisfu Sya'ban, pas nisfu Sya'ban, itu lebih utama. Berdoa itu utama dalam seluruh waktu, tapi ketika berdoa itu pada nisfu Sya'ban itu juga sangat utama. Tetapi tidak mengkhususkan bahwa karena ini nisfu Sya'ban maka mempeng doa. Nah, persoalannya pengambilan kekhususan ini. Amaliyah ibadahnya tidak masalah. Baca Quran juga begitu, termasuk baca Yasin. Kalau memang bisanya, lancarnya itu hanya Yasin, ya sudah, baca Yasin itu bagian dari Al-Quran. Tetapi ketika mengkhususkan ini dalam rangka nisfu Sya'ban, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau membacanya tidak apa-apa. Jadi dilakukan menurut dalil umumnya ayat untuk melakukan ibadah itu silahkan. Nah, ini mudah-mudahan diperoleh kejelasan tentang nisfu Sya'ban sebagai persiapan untuk masuk Ramadan. Dan Ramadan itu bulan pendidikan tarbiyah untuk puasa. Dan puasanya itu harus 1 bulan penuh. Kalau kurang itu harus ditambahi. Itu nanti ada rahasianya, insya Allah. Nanti akan disingkap mengapa harus 1 bulan penuh ketika tidak tuntas, itu maka harus ditambah dengan diganti pada hari-hari yang lain. Ayat tentang puasa itu diawali khususnya puasa Ramadan, ya, siam Ramadan. Jadi itu diawali dari surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat yang langsung berkaitan dengan puasa Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan, telah dimaktubkan, telah diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa. Sebagaimana perintah puasa itu, ketetapan puasa itu juga dikenakan, diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa itu dimulai dari ini, perintah ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 183, nanti sampai 189. Tapi kata-kata yang terkait puasa itu hanya sampai 187. Kalau kita lihat, ayat ini mulai 183 sampai akhirnya nanti pada ayat 196. 196 itu tentang wa'atimul hajja wal umrata lillah. Jadi sebenarnya ada kaitan dari perintah puasa itu sebagai persiapan untuk menunaikan, menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Nah, karena itu peletakannya itu sudah ditetapkan Allah demikian teratur, dimulai dari Sya'ban, itu bulan yang sering dilalaikan. Nabi memperbanyaknya dengan puasa sunnah yang melebihi dari bulan-bulan lain. Nabi puasa sunnah di bulan Sya'ban
itu lebih banyak daripada bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab termasuk lebih banyak daripada bulan Rajab. Itu amaliyah Nabi. Dengan ini sudah akan mempersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu dengan perintah puasa dalam rangka penyucian. Karena Romido itu artinya membakar. Semua kesalahan, semua dosa itu dibersihkan melalui proses pembakaran. Nah, dengan Ramadan, lalu akhirnya menjadi bersih ketika amaliyah ibadah yang dianjurkan selama bulan Ramadan itu ditunaikan. Lalu masuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Setelah dibersihkan bagus, maka ditata perilakunya menjadi lebih baik, maka akan ada peningkatan. Fungsi-fungsinya lebih bagus. Kalau organ itu lebih bersih, lebih bagus, maka produksinya itu akan lebih baik. Demikian juga kalau rohani tertata, lebih bersih, lebih bagus, maka akan menghasilkan produk yang lebih bagus. Itu bulan Syawal peningkatan. Ini dalam rangka memasuki bulan haji. Yang dikatakan bulan haji itu 3 bulan. Bulan-bulan haji disebut bulan-bulan haji, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini semua sebagai bulan-bulan haram. Ini bulan-bulan haram. Jadi selain Rajab itu bulan haram, maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan haji. Mengapa ditentukan 3 bulan? Karena dilihat dari titik tengahnya itu bulan haji Dzulhijjah diawali dengan bulan Dzulqa'dah 1 bulan sebelumnya. Bulan Dzulqa'dah itu untuk perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Indonesia saja perjalanan itu memerlukan waktu berapa? Indonesia memulai perjalanan itu insya Allah mulai sekitar tanggal 6 atau 5 bulan Dzulqa'dah. Karena memerlukan waktu 40 hari. Kenapa? Antri. Kan tidak bisa bersama. Sekian ribu orang, 200.000 orang berangkat bersamaan kan tidak bisa. Pesawatnya terbatas. Lalu digilir. Digilir itu akhirnya ada yang mulai berangkat 25 hari sebelumnya. 25 hari sebelum masuk tanggal pelaksanaan haji. Nah, ini perjalanan menuju penunaian ibadah haji itu butuh 1 bulan. Nah, ini sudah masuk perjalanan haji. Kemudian setelah selesai itu ada waktu untuk pulang. Itu sampai akhir bulan Muharram. Nah, ini beberapa orang yang jaraknya jauh menuju tanah haram, tanah suci itu ya membutuhkan waktu yang sangat lama. Di Indonesia ketika masih menggunakan perjalanan menggunakan kapal laut, itu bahkan jamaah itu diberangkatkan sejak pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan itu sudah berangkat. Jadi membutuhkan waktu 3 bulan menunaikan ibadah haji pada saat itu. Sekarang pesawat membutuhkan waktu 40 hari karena soal antri ini. Jadi bulan Dzulqa'dah itu sudah penataan. Karena itu beberapa hasil didikan, hasil gemblengan selama Ramadan itu bisa diterapkan pada perjalanan haji dan umroh ini. Kenapa? Karena haji itu tingkat disiplinnya lebih tinggi. Kita didisiplinkan melalui Ramadan. Menjaga diri, tadi dijelaskan oleh Ustadz Fathur, mata, telinga, lisan, semuanya dijaga, dikendalikan. Yang pada hari-hari lain itu halal, tapi diharamkan pada saat Ramadan untuk waktu tertentu. Ini kan bagian dari pendisiplinan diri. Tidak makan sekalipun makan tersedia. Ini pendisiplinan diri. Lebih kuat tuntutan disiplin dirinya itu pada saat haji. Karena saat haji itu mengambil barang orang aja tidak boleh. Mengambil barang orang tidak boleh.
Misalnya di tengah jalan itu ketemu tumpuan uang itu 1 karung atau melihat seonggok emas, itu enggak boleh diambil. Jangankan emas, ngambil batu saja enggak boleh. Maksudnya diambil untuk dibawa pulang. Oh, ini kan disiplin yang sangat luar biasa. Nah, inilah perlunya. Jadi penyiapannya itu mulai Ramadan. Nah, karena itu nanti dampaknya itu bisa dilihat dari ayat-ayat. Karena itu kalau memahami tentang ibadah Ramadan, jangan hanya 183 sampai 187 saja, tapi langsung kaitkan sampai paling tidak 195. Coba 183 itu apa itu? Setelah penetapan kewajiban puasa, kemudian 184 itu dinyatakan barang siapa sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak mungkin untuk puasa, maka wajib untuk mengganti. Mengapa wajib untuk mengganti? Ya, karena puasanya itu 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. 1 bulan itu artinya syahrun. Syahrun itu nilai angkanya 50. 50 itu 5 titik. Nah, karena itu ada hubungannya dengan 5 titik, 5 unsur fitrah manusia. Ini jangan sampai terkurangi. Jadi dibina dalam keutuhan 1 bulan itu. Nah, nanti akan diterangkan itu kaitannya puasa 1 bulan dengan keimanan dan makanan hidangan bagi unsur 5 titik potensi dalam diri, unsur fitrah. Harus mengganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, itu ada kewajiban membayar fidyah. Memberi makan pada fakir miskin. Namun dikatakan bahwa sekiranya puasa itu lebih baik. Nah, ini keutamaan yang harus tetap dijaga. Lalu ayat 85 itu mengatakan bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Nanti juga ada kaitan puasa dengan Quran dan fitrah manusia sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa. Yang sakit dalam perjalanan wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Karena Allah tetap menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Karena itu sebenarnya puasa itu sudah dalam ukuran. Karena dari kata soma itu angkanya 39. 39 itu qadrun, ukuran. Sudah dengan ukuran. Jadi puasa itu tidak terlalu memberatkan, diukur menurut kemampuan manusia. Karena itu hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Mencukupkan. Karena itu biasa untuk memenuhi segala sesuatu itu secara sempurna. Cukup. Jangan suka mengurang-ngurangi. Nah, dan agungkanlah Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Semuanya itu nanti dalam rangka bersyukur. Ada ayat yang terkait dengan bulan Ramadan secara khusus itu terkait dengan bulan Ramadan. Sekalipun ini bisa berarti umum bahwa ketika hamba-hamba Allah itu memohon kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Bahwa Allah itu dekat, Allah itu dekat. Allah itu dekat. Terutama pada bulan Ramadan itu adalah masa-masa yang tingkat kedekatan pencipta dengan hamba itu semakin intens, semakin kuat. Nah, karena itu berdoalah, pasti kabulkan. Terus jangan ngersolo, aku wis ndonga enggak dikabulno. Lihat penjelasan ayat sebelumnya. Setelah fal yastaji idadaani, ujibu da'watad da'i idadaani, akan dikabulkan kalau memohon. Tetapi kan ada persyaratannya, fal yastajibuli, maka hendaklah kamu memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan benar-benar beriman. Jadi kalau ternyata tidak terkabul, itu yang dikoreksi ini.
ketaatan kita, kepatuhan kita memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah itu seperti apa. Dan keimanan kita, sejauh mana kecacatan-kecacatan yang ada berkenaan dengan keimanan kita. Ini yang menjadi hijab atau penghalang bagi bagi tidak terkabulnya doa. Padahal doa sudah diberikan kesempatan, itu akan dikabulkan. Tapi persyaratannya itu harus diperhatikan. Memenuhi panggilan Allah, memenuhi kewajibannya, falyastajibuli wal yu'minu, dan beriman yang benar. Bahwa puasa itu tidak merupakan perintah yang berlebih-lebihan, walaupun pengendalian ada pengekangan, tapi juga tidak melampaui fitrah dan kemampuan manusia. Karena itu dikatakan dihalalkan bagi kamu pada malam hari untuk bercampur dengan istrimu. Karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ada saling membutuhkan antara suami istri. Dan memenuhi dorongan syahwat itu juga diizinkan. Karena tahu Allah tahu bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu. Allah mengetahui kamu tidak dapat menahan dirimu. Jadi tetap ada kesempatan dibuka, tetapi ada saat-saat tertentu harus ditahan. Salah satu untuk mengendalikan itu dikatakan makan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yakni waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai datang malam hari. Tapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Di malam hari bercampur suami istri itu boleh, tetapi ya jangan pada waktu beriktikaf di masjid. Termasuk misalnya ini pengertiannya ketika iktikaf misalnya menentukan iktikaf 3 hari atau 10 hari. 10 hari kalau mengikuti Rasulullah sampai 10 hari ya. Meskipun ini sangat berat ya. Mungkin bisa 1 hari, bisa 3 hari, terserah. Pada saat iktikaf itu termasuk tidak boleh, istikaf itu tidak boleh pulang. Kalau pulang itu sekedar hanya berlalu. Terus tidak boleh pulang terus tidur di rumah, itu menjadi batal iktikafnya. Jadi bukan bergaul dengan istrinya di masjid, termasuk di rumah itu. Di rumah itu tidak boleh. Jadi pulang untuk menemui istri itu tidak boleh pada waktu iktikaf, menjadikan iktikafnya batal. Itulah ketentuan Allah. Maka jangan kamu mendekatinya. Ini artinya ada batasan-batasan latihan. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Ini kan dalam rangka pengendalian. Kemudian pengendalian efek atau dampak dari puasa itu tampak pada ayat 86. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau sudah punya pengendalian itu, maka pengaruhnya nanti ia akan terhindar dari mengambil harta secara tidak benar. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Maka cara-cara yang batil itu dihindari. Ini sebagai dampak dari pendisiplinan tarbiyah puasa tadi itu. Juga jangan menyuap hakim untuk memperoleh kemenangan dalam pengadilan. Ini dampak dari perilaku puasa. Jadi kalau sudah selesai puasa, kemudian masih mencari rezeki, mengais rezeki, makan minumnya masih dengan cara yang batil, dengan cara menipu, cara-cara yang tidak dibenarkan, kemudian masih suka menyuap, korupsi dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan tidak tercapainya tujuan puasa. Jadi puasanya itu tidak berdampak. Nah, karena itu juga pada ayat berikutnya 189 mereka bertanya kepadamu tentang bulan Sabit, katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia. Jadi ini juga kedisiplinan untuk memulai puasa itu dengan melihat bulan Sabit, mengakhirinya dengan melihat bulan Sabit, haji dengan melihat bulan Sabit, menentukan iddah istri itu dengan bulan Sabit. Nah, ini petunjuk waktu bulan Sabit. Berarti segala sesuatu itu ada isyarat. Bukan saja yang sifatnya rohani, yang dohir itu juga diperhatikan. Karena bulan Sabit itu isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk yang dohir. Jadi petunjuk Allah itu bukan hanya petunjuk yang selalu samar, tapi ada petunjuk yang jelas.
Petunjuk yang jelas itu diantaranya itu bulan sabit itu sebagai petunjuk. Mencari rezeki itu ada petunjuk yang sifatnya sir hati, tapi juga ada yang petunjuk yang dohir. Contohnya misalnya pada hari Ahad itu di tempat tertentu itu ada keramaian. Nah, mungkin kalau dagang di situ itu lebih laris. Itu kan bagian petunjuk bahwa pada hari tertentu itu saat-saatnya laris. Ojo wae Jumatan terus dodolan ora ono sing tuku misalnya. Ini berarti secara dohir saja tidak mengikuti petunjuk. Musim hujan adem-adem ya ojo dodol es misalnya. Itu kan juga petunjuk. Itu petunjuk dohir. Kalau dilanggar ya apa itu menghalangi segalanya menjadi tidak optimal. Ya. Aduh, isone mek dodol es tok ya apa Pak? Yo golek-golek engken sing gak udan mungkin ya. Mencari waktu tertentu ya mungkin dikemas apa ono es anget apa ya apa ya. Ya itu memperhatikan petunjuk, pentingnya memperhatikan petunjuk. Nah, terus ukuran kebajikan itu berdasarkan petunjuk Allah, jangan ngarang-ngarang sendiri. Karena itu ayat ini dikatakan, bukanlah kebajikan itu memasuki rumah dari atasnya, memasuki rumah dari belakangnya. Tetapi kebajikan itu adalah yang bertakwa, yang mengikuti petunjuk Allah. Nah, untuk masuk, karena ini ada kebiasaan, ada orang zaman jahiliyah dulu itu yang kalau mau pergi haji umroh itu lewat pintu belakang, tidak lewat pintu depan, karena dianggap kebajikan itu seperti itu. Ada orang kalau ketika ia sudah berniat untuk bepergian, dia sudah keluar pintu dari belakang, lewat pintu depan, terus di tengah jalan berpikir, kemudian membatalkan. Itu tidak berani masuk lagi ke rumahnya lewat pintu depan. Dia akan ada yang menaiki tembok di belakang rumahnya, karena sudah terlanjur keluar kok kembali lagi, itu katanya nggak boleh. Maka harus tidak boleh melalui pintu lagi, maka naiki tembok belakang. Nah, ini bukan seperti itu. Nah, ini kan artinya kebiasaan yang tidak tepat itu secara rela, dengan pendidikan itu secara rela akhirnya ia mengganti yang sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi tidak ada masalah untuk masuk atau kembali lagi, keluar atau masuk lagi dari pintu belakang. Tidak harus mengatakan, mewajibkan untuk melalui pintu belakang karena alasan-alasan tertentu. Sampai pada ayat 90 terkait dengan perang. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Nah, ini kan pendisiplinan, dampak dari puasa itu. Jadi kebiasaan taat itu menahan diri, maka menahan diri untuk tidak memulai memerangi. Kecuali kita diganggu, maka membalas. Tetapi itu pun tidak boleh melampaui batas. Membalas tidak melampaui batas itu kan hasil dari didikan pendisiplinan ini. Karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Sampai seterusnya. Ayat-ayat ini nanti sampai masuk pada haji. Baik, itu silakan nanti ditelaah sendiri ya, bahwa ini kaitannya itu dengan pendisiplinan, persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau haji itu sudah mulai dipersiapkan sejak Sa'ban, diharapkan haji mabrur itu lebih peluangnya lebih tinggi untuk tercapai. Habis waktunya ya? Oh iya, waktunya masih ada. Ya, jatah waktunya. Nah, ini kembali ke sini ya. Surah 2 ayat 183. Asyam atau puasa itu bentukan dari wazan akar kata soma. Soma itu artinya menahan, mengekang, mengendalikan. Nah, soma ini angkanya 39, ini belum diterangkan. Nah, itu soma itu sesuai ukuran. Itu dibentuk dari dasar kata atau huruf pembentuk kata. Dasarnya itu adalah shod, wawu, mim.
Dari kata soma, wazan soma, kemudian apa itu? Terjadi ubahan kata atau kalimah. Itu ada asyam, ada saumun, ada soimin, ada soimat, falyasum, tasumu, dan lain-lain. Seluruh ubahannya itu dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Sebanyak 14 kali. Disebut sebanyak 14 kali. Namun, kata yang terkait dengan perintah puasa Ramadan, itu hanya 5 kali. Disebutkan pada surah 2 ayat 183, ayat 84, tasumu, 185 falyasum, kemudian 187, dan disebutkan 2 kali asyam. Ini yang terkait kata siam bentukan dari soma yang terkait dengan puasa Ramadan. Yang lainnya itu terkait dengan puasa yang ada hubungannya dengan dam, kafarot, atau denda pada ibadah haji, sumpah. Nah, itu kemudian juga ada puasa yang dikaitkan dengan puasa berbicara, itu yang dikalulkan oleh Siti Maryam. Kemudian ada puasa yang dikaitkan dengan pelanggaran sumpah, melanggar syarat haji, kemudian bentukan-bentukan lain itu menunjuk pada pelakunya as-soimin dan soimat. Semuanya 14, tapi yang terkait langsung dengan puasa di bulan Ramadan itu 5. Kalimah-kalimah atau kata ini, jadi dalam bahasa Arab kata itu disebut kalimah. Ya, kalimah. Nah, arti kalimah itu adalah kata. Ini nilainya masing-masing 194, 138, 100, jumlah seluruhnya 532. Nanti di ayatnya itu juga bisa dijumlahkan, bahwa ada ayat 183, 184 itu kalau dijumlahkan 926. Dengan 2 kali 5 itu 10. Itu nanti juga punya makna tersendiri. Sekarang masuk pada nilai 532 terlebih dahulu. Dengan asyam, yakni nilainya 100. Sekarang asyam itu yang terkait dengan puasa Ramadan. Jadi pembahasan di sini siam itu bisa bermacam-macam, termasuk siam bicara, tapi bahasanya terkait dengan puasa Ramadan dikaitkan dengan 5 ayat tadi itu. 532 itu punya makna. Yang pertama, angka 5 itu kalau merujuk pada surah 5 itu artinya hidangan, sajian. Berarti ini satu jamuan dari Allah. Ramadan dengan perintah puasa dan berbagai amaliyah ibadah di dalamnya itu merupakan jamuan dari Allah. Syariat Allah itu sebenarnya semuanya merupakan hidangan. Karena itu dikatakan, maka sungguh rugi bagi siapa saja yang tidak mau menghadiri hidangan dari Allah. Tapi lebih rugi lagi, yakni orang yang hadir pada hidangan tapi tidak menikmati hidangannya. Itu lebih rugi lagi. Hidangan apa? Yang di dalamnya ada rahasia, sirrun 32. Ada rahasia. Apa? Rahasia albirru, kebaikan. Di dalamnya itu banyak kebaikan, tapi dirahasiakan, tidak tampak. Sekiranya semuanya tampak, maka semua orang itu akan berlomba-lomba. Tidak ada orang yang menyia-nyiakan. Tapi karena di situ ada rahasia yang tidak tahu, ya tidak akan tergugah. Siapa yang bisa menangkap rahasia keutamaan hidangan itu, itulah yang akan terdorong. Punya semangat, motivasi, punya gairah yang tinggi untuk menunaikannya. Rahasia kebaikan, kebaikannya itu banyak. Sampai tadi dikatakan Nabi Musa minta supaya umatnya bisa mendapat bagian seperti umat Muhammad. Bahkan Nabi Musa saja ingin supaya menjadi umatnya Muhammad. Di antaranya itu disediakan, diletakkan kebaikannya itu pada siam Ramadan ini.
Kemudian cinta. Kalau 5 tambah 3 tambah 2 itu 10. 10 itu hubun. Di situ ada hidangan. Dengan rahasia kebaikan, disediakan kebaikan yang banyak, dan untuk mendapatkan cinta dari Allah. Jumlahnya 100. Sebagaimana nilai kata siam. Sekarang kalau dijabarkan 532. 532 ditambahkan seluruhnya menjadi 10, kemudian 32 ditambah 5, 37, 53 tambah 2, 55, jumlah seluruhnya 102. Nah, urean dari ini apa? Bahwa 102 itu adalah kata adzikro, artinya pengingat. Jadi hidangan ini dihadirkan oleh Allah kepada manusia ini supaya dijadikan sebagai pengingat. Manusia itu gampang lupa. Kalau tidak diingatkan ya akan lupa terus. Dengan ingat itu maka kalau dia itu jalannya nyimpang akan kembali pada jalan yang benar. Ketika ingat maka dia akan mengubah yang salah dialihkan kepada yang benar. Yang tidak dikerjakan akan menjadi dikerjakan. Yang harusnya ditinggalkan akan ditinggalkan. Itu kalau ingat. Lek enggak ingat yo wes sakarepe dengklek. Ya, sakarepe dhewe semaunya sendiri kalau enggak ingat. Pengingat itu penting. Karena itu asyam itu sebagai pengingat. Pengingat apa? Ini supaya tadi kan ada la'alakum taskurun, supaya kamu bersyukur. Di mana letak bersyukurnya? Bahwa khalquhum, kami Allah telah mencipta mereka semua manusia. Ya. Nah, ini mereka, pengingat untuk mereka. Karena ini posisinya masih jauh disebut mereka, bukan kamu, untuk pengingat kamu. Pengingat untuk mereka. Kenapa? Karena puasa itu nanti akan menjadi jalan. Karena ada puasa yang syar'i tapi ada juga puasa yang non syar'i yang menyimpang dari syariat itu juga ada. Dengan puasa itu berdampak pada mengingatkan manusia bahwa ia telah dicipta dari tanah. Mintin, tanah 102. Dhifun yang sifatnya lemah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dan kabat. Wa khuliqal insana fi kabat. Manusia itu diciptakan dalam keadaan payah, lemah dan payah. Ini kan tidak berharga ini. Ini kan rendah mutunya. Nah, dalam proses selanjut itu manusia dikatakan diciptakan mimmain nahin, mimmain mahin, air yang hina. Jadi proses lanjut dari saripati tanah itu nanti dalam bentuk air mani, air yang hina. Ya itu dasar awal penciptaan manusia itu seperti itu. Itu diingatkan. Dalam puasa siam itu merasakan lemahnya itu bisa dirasakan ketika puasa. Demikian juga payahnya. Kecuali lek posone itu terus moro pengurangan aktivitas lebih dari 50% dari kebiasaannya. Sing biasae kerja 8 jam terus kerjane saiki dadi 2 jam, sing 6 jam gawe turun. Keleleran, gledakan di masjid. Mungkin ya enggak kerasa lemah ya. Tapi kadang-kadang sing turu tok ae tangi-tangi ya moro luwe. Kadang-kadang ya gitu. Dan payah itu. Itu karena energinya terbatas itu mengalami kepayahan. Awal penciptaan manusia itu. Kita lahir itu dalam keadaan lemah. Dari bahan yang tidak bernilai, tanah. Nah, proses lanjut bahkan dari air yang hina. Nah, ini awal penciptaan. Tapi kemudian apa? Dorobna. Tapi kami jadikan milah. Allah menyediakan, menghidangkan milah. Jadi jalan proses untuk memproses yang lemah, hina, tidak bernilai, tidak berharga, itu akhirnya menjadi sempurna, kamilah. Nah, ini melalui siam itu, melalui proses itu
siam itu sebagai milah yang dijadikan oleh Allah supaya manusia yang awalnya diciptakan itu dengan kehinaan seperti itu menjadi sempurna qodama al-ula dan memiliki kedudukan yang tinggi. Itu dengan siam. Karena itu siam itu menaikkan derajat manusia. Dia berada pada kedudukan yang tinggi dan akan menyempurnakan penjadiannya. Nah, kalau awalnya tidak sempurna menjadi sempurna. Nah, kalau dasarnya hanya dari tanah fisik saja itu kan tidak bernilai, tetapi ada milah yang sifatnya rohaniyah, punya unsur rohaniyah, itu mencapai derajat kamilah dan berkedudukan yang tinggi. Jumlah seluruhnya ini 803. Nah, kemudian ayatnya menunjukkan pada surah 80 ayat 3, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya. Yazakka, ya, penyucian diri. Jadi Ramadan, puasa Ramadan itu dalam rangka penyucian diri. Ini surah 80 ayat 3. Nah, kemudian 380 itu menunjukkan dampak dari penyucian diri. Dampak dari penyucian diri, maka menjadi orang yang warok, yang hati-hati, tidak akan berbuat yang menyalahi. Karena itu digambarkan tidak mungkin baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, arbaba. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Kalau menjadikan nabi, menjadikan malaikat itu sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, yaitu nanti akan gugur kemuslimannya. Dia akan kembali menjadi kafir. Ini dampak dari puasa itu. Kenapa? Karena dengan puasa itu dilatih untuk fokus semuanya, kiblatnya, arahnya itu semata-mata hanya kepada Allah. Karena itu dia tidak melebih-lebihkan Nabi, sekalipun ia mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, tapi tidak melebih-lebihkan Nabi sehingga menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Nabi Isa itu ya tetap Nabi Isa, dia tetap sebagai Nabi, tidak sebagai Tuhan. Dan juga para malaikat, Rohul Kudus, ya itu dia tetap sebagai malaikat, bukan sebagai Tuhan. Tidak usah dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini dilatihkan dengan puasa. Kenapa? Karena puasa dalam hadis itu dikatakan asyamu li. Puasa itu hanya untukku. Puasa itu hanya untukku. Wa ana azibihi, dan hanya aku yang akan membalasnya. Ini dilatih. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang lain itu masih mungkin ada motif-motif mendapat sanjungan dari lingkungan sekitar, tapi siam ini ibadah yang sifatnya rahasia. Karena yang tahu benar-benar masih tetap puasa atau batal puasanya itu hanya dirinya. Itu hanya rahasia dirinya dengan Allah. Misalnya perut sudah lapar lalu masuk ke dapur curi-curi ternyata tidak ada, terus ada satu teguk dilakukan, setelah itu dilap supaya kering, terus nggak kelihatan basah lagi, Allah tetap tahu. Manusia lain tidak tahu, tapi Allah tetap tahu. Jadi melatih bahwa arah pandangannya itu semata-mata kepada Allah, karena Allah juga menyatakan bahwa puasa itu semata-mata hanya untukku. Asyamuli wa ana ajzi bihi, dan hanya aku nanti yang akan memberikan pembalasannya. Kalau yang lain itu pencatatan amal kebaikan kan dengan malaikat. Malaikat kan prosedural sesuai dengan SOP. Kalau ini ganjarannya 10 kali. Itu kan prosedural. Kalau ini hanya 1, kalau ini dilipat gandakan 10 kali. Itu modelnya malaikat kan seperti itu. Tapi kalau Allah, terserah Allah. Apakah ditingkatkan menjadi 700, 7.000 atau semua yang tidak terbatas. Itu semuanya hak mutlak
ada pada Allah. Ini keistimewaan siam Ramadan. Ini saja pada bagian pertama yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya dan tidak ada yang kontradiktif dengan apa yang diterangkan oleh Ustadz Fathur tadi. Nggak ada yang tanya, Jos ya? Oke, tanya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inge. Siapa ini? Ririn Sidarjo, Ustadz. Ririn Sidoarjo. Ya, ya, mau menanyakan jusnya siapa? Jus suami. Oh, Niki. jusnya suami. Ya, ibu sendiri sudah tahu jusnya? Sampun, jus 20, Oh, Ustadz. ya, ya. Nggih. Nama- Nama suaminya siapa? Kalau Imam Mutabiin, Ustadz. Imam? Mutabiin. Oh, Imam Mutabiin. Ya. Nanti dibantu menjawab pertanyaan saya ya, Pak Imam. Oke, insya Allah. Pertanyaannya ringan-ringan saja dan hanya jawaban ya atau tidak saja. Tidak ada pertanyaan yang sifatnya membuka aib. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa benar Pak Imam sering merasakan geringingan di kaki atau tangan? Lek sering mboten niku. Ya. Nggih, kadang-kadang ada sepedaan dangu ngoten niku. Oh, nggih. Tang karaos geringingan. Pernah jatuh jelungup dari sepeda enggak? Lek Mungkin atau kecil dari- dulu. Pernah. Pernah. Oh ya, pernah. Ya. Apa pernah merasakan sakit di daerah sini? Nggih, pernah. Ya. Jawaban nggih. Apa benar termasuk gampang masuk angin? Nggih. Masuk angin. Masuk angin. Nggih. Ya. Seneng makan buah-buahan? Nggih. Ya. Gampang nggak tegaan terhadap orang? Nggih. Ya. Gampang kepikiran kalau ada anggota keluarga nggak pulang-pulang? Istri, ya, istrinya kemana, anaknya kemana, gitu. Ya. Apa benar sering ragu-ragu mengambil keputusan, banyak pertimbangan? Nggih. Betul sekali. Ya. Apa? Nggih. Oh gitu, ya, ya sudah, katanya istrinya betul sekali. Udah itu saja ya, Bapak jusnya jus 14 Pak ya. Jus. 14, 14. Nggih. Jus 14. Ya, nomor. Jus 14 itu jus di Ustadz. Oh, nang Sidoarjo ini nanti temui Ustadz Teguh Karyanto ya. Ya, temui Ustadz Teguh Karyanto menanyakan, Pak Teguh, jus itu apa? Dan khususnya jus 14 itu apa? Jadi Al-Quran itu kan 30 juz, Al-Quran itu 30 juz. Kalau digambarkan seperti gambar sasaran tembak atau sasaran panah, itu kan ada lingkaran besar, makin kecil, terus ada titik tengah. Titik tengah itulah juz diri. Setiap orang punya inti atau juz diri masing-masing. Untuk Pak Imam itu bertepatan, juz bagian tengahnya itu juz 14. Tetapi seluruhnya diri kita itu sifat dari keseluruhan Al-Quran. Hanya bagian yang pokok yang merupakan ciri-ciri utama dan pengaruhnya paling besar itu juz diri, juz 14. Nanti sifat-sifat lanjut juz 14 itu seperti apa? Pak Imam telaah sendiri pada Al-Quran juz 14. Mulai surah Al-Hijr ayat 2. Ya, mulai surah Al-Hijr ayat 2 lanjut pada surah An-Nahl ya, lanjut pada surah An-Nahl sampai akhir itu juz 14. Nanti kalau di situ ada perintah-perintah itu artinya bahwa manusia itu memang punya kecenderungan untuk malas melaksanakan perintah itu. Karena itu dilaksanakan
ditegaskan dengan perintah. Kalau pada ayat itu ada larangan-larangan, itu menunjukkan bahwa manusia pada juz tertentu itu punya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan larangan itu. Maka dicantumkan larangannya. Nah, dengan itu nanti akan rohaniyahnya akan terbina sesuai dengan arahan juz itu. Jadi nanti silakan dibaca, terutama ya membaca Al-Qur'annya, naskah Al-Qur'annya, bahasa Arabnya yang asli itu dibaca. Setelah dibaca berulang-ulang, nanti perlahan-lahan satu ayat demi satu ayat difahami artinya untuk disikapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Pak. Nggih, Ustaz. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.